Saya juga mendapatkan kasus-kasus cukup banyak waktu itu. Ketika saya ujian skripsi atau ujian munakasyah tahun 1984, itu saya ditawari oleh Pak Profesor satu, yaitu Pak Mas Duki, yang sebagai penguji juga, untuk bagaimana kalau menjadi dosen di IAIN Semarang, melimpah ya dari dua agama yang masih A itu waktu itu ditawari untuk menjadi dosen di Semarang. Dan waktu itu saya memang punya komitmen dengan pengurus tempat saya yang menyekolahkan saya, yang menjadikan saya pegawai negeri dan sebagainya, untuk tidak meninggalkan kampung halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah bersama dengan Dr. Kiai Haji Mukhotob Hamzah MM, Rektor Unsik Universitas Sains Al-Quran Wonosobo. Beliau juga Ketua MUI Kabupaten Wonosobo. Apa kabar Pak Kiai? Baik-baik Pak Bambang. Pak Kiai, beliau dalam rangka Dies Natalis IAIN Wali Songo yang sekarang menjadi UIN yang ke-51. Nah, monggo panjenengan bercerita pengalaman ketika kuliah di IAIN untuk memberi wawasan atau motivasi bagi alumni yang baru atau yang sedang menuntut ilmu di UIN Wali Songo. Saya di IAIN Wali Songo Semarang. Masuk tahun 1979. Kemudian karena waktu itu saya sudah menjadi pegawai negeri dengan 1A, yaitu juru muda Pesuruh itu, karena saya basisnya itu ujian guru agama 3 bulan yang diangkat sebagai pegawai negeri karena kekurangan ilmu. Sehingga saya bagi waktunya antara kuliah dengan mengajar. 3 hari saya mengajar di Wonosobo, 3 hari saya di Semarang. Saya senang sekali dengan alma saya yang Wonosobo Semarang, karena di samping saya pikir banyak sekali ahli-ahli tentang keislaman, ya, ada Kiai Zubair, sangat ahlim itu, kemudian ada banyak tokoh yang menurut saya inspiratif, sekaligus juga memberikan dukungan kuat kepada saya untuk semakin banyak mencari ilmu. Memang karena situasinya seperti itu, maka saya di IAIN Semarang itu menggunakan kesempatan untuk bisa berbagi dengan kawan-kawan tentang mata pelajaran yang harus dipelajari bersama-sama, karena saya dipandang dari pondok pesantren, sehingga waktu itu ada bisa sedikit berbagi kepada kawan-kawan, dan saya juga diberikan bagian dari mereka untuk bisa hidup bersama. Kemudian saya lihat bahwa di IAIN Semarang itu tokoh-tokoh yang sesuai dengan pemikiran saya di bidang keagamaan, yaitu yang dikenal dengan Islam Wasatiyah, menengah itu berat, itu saya cocok sekali dengan keberadaan IAIN Semarang. Dan itu saya kembangkan sampai hari ini. Kalau kebanyakan dosen saya itu bisa pada saya juga mendapatkan kasus-kasus cukup banyak waktu itu. Ketika saya ujian skripsi atau ujian
Nakasyah tahun 1984, terus saya ditawari oleh Pak Prof. 1, yaitu Pak Mas Duki, yang sebagai penguji juga, untuk bagaimana kalau menjadi dosen di yang melimpah ya, dari dua agama yang masih A itu waktu itu ditawari untuk menjadi dosen di Semarang. Dan waktu itu saya memang punya komitmen dengan pengurus tempat saya yang menyekolahkan saya, yang menjadikan saya pegawai negeri dan sebagainya, untuk tidak meninggalkan kampung halaman. Itu untuk saya sedapat mungkin bisa berjuang bersama mereka sampai hari ini. Gitu. Terus Pak Kiai itu kuliah sudah agak terlambat ya? Usia berapa waktu itu mulai tingkat 1? Saya usianya sudah sekitar 27 ya. Setelah lulus kembali lagi bekerja di mana? Masih menjadi guru agama di MI Ma'arif Rieng waktu itu, kemudian oleh pemerintah dipindahkan ke SMA Negeri. SMA Negeri 2, Togo, 2 tahun kemudian di sana, ternyata saya diangkat sebagai anggota DPRD di Wonosobo tahun 87 sampai 99, 3 periode. Pak Kiai, yang menarik ini kan memang alumnus IAIN yang sekarang jadi UIN itu banyak sekali yang kemudian terjun di bidang politik. Nah, kenapa? Apakah memang ketika kuliah itu juga ada persiapan-persiapan untuk itu atau seperti apa? Ya sebenarnya kegiatan waktu itu kebanyakan pada organisasi ekstrakurikuler yang semi politik ya, sehingga itu tampak seperti ada dorongan-dorongan politis yang memang secara insting manusia politik, sehingga ketika itu harus anggota politik. Nah, Pak Kiai itu kan ketika terjun di politik kan dari partai yang berbeda-beda, macam-macam. Ini salah seorang ada juga yang dari Nasdem, dari PAN saat ini. Benar, seperti Pak Kiai cara berkomunikasinya ini. Iya. Saya pikir sebagai seorang politisi itu sangat cair ya, ketika dia berbeda pandangan, berbeda partai dan sebagainya, ternyata sampai di kita juga rangkulan bersama, komunikasi bersama dan sebagainya. Mungkin juga ketika saya di DPR di Jakarta, itu juga saya selalu berkomunikasi dengan orang-orang di luar partai saya. Meskipun tidak pandangan fraksi sekalipun, karena sama-sama dari dan tinggi sama. Misalnya saya dulu di Jakarta kan dari fraksi PKB, kemudian kawan-kawan saya yang fraksi yang lain itu juga komunikasinya lancar-lancar saja. Lajeng mulai ke Unsek itu setelah jadi Unsek atau pada waktu masih IIKI? Saya di Unsek itu dari di IIKI dulu. Ketika orang-orang di Semarang seperti Pak Ahmad, Pak Abdullah Khafiq, Profesor dan Pak Amin Syukur Almarhum yang Pak itu Khalid, Pak Khalid yang merintis Al-Quran. Saya itu diperintah oleh Muntaha untuk membantu beliau, membantu mereka ini melayani ya, melayani pendirian itu tahun 1988 itu sudah mulai melayani mereka. Nah begitu didirikan IKI, saya dijadikan pembantu atau sampai berperiode-periode. Nah, setelah selesai dari Jakarta dan DPR itu, baru saya menjadi rektor tahun 2013.
Nah, sekarang kan Unsik ini selain mengembangkan ilmu keagamaan kan juga ke ilmu-ilmu lain. Ada teknik, ekonomi, komputer, kesehatan, sosial politik, komunikasi. Nah, menurut apa tetap basisnya juga semangat keagamaan, Pak Kiai? Ya, memang sejak awal didirikannya IIKI sebenarnya Mbah Muntah harusnya itu tidak menginginkan bahwa politik ini hanya berkisar tentang istilah beliau itu mahiyah. Mahiyah itu bagaimana hidup, tujuan hidup, dan sebagainya kepada program hidup atau khidmah hidup, tidak. Tapi ingin sekali sampai kepada kaifiyah. Bagaimana cara menggapai keselamatan dunia akhirat itu dapat juga diajarkan di hubungannya ini. Sehingga sebenarnya embrio untuk menjadi unsik itu sudah cukup lama. Pak Kiai, mungkin ada saran-saran kepada UIN, yang dulu IAIN gitu ya. Apa saja yang mungkin harus dilakukan, karena di dalam praktek ternyata alumninya ini bisa di mana-mana, jadi terutama di bidang politik banyak sekali. Nah, monggo Pak Kiai. Ya. Saran saya itu khitbah awalnya memang sebenarnya IAIN maupun UIN sebenarnya ingin menggapai keduanya itu. Oleh karena itu tinggal sekarang memperkuat menjadi UIN, memperkuat spesialisasi bidang-bidang yang sebutkan tadi, baik itu ilmu yang berkaitan dengan agama langsung maupun sebagai penumpang kaifiyah untuk menggapai kesejahteraan dunia akhirat itu. Jadi bukan semata-mata untuk pengembangan keilmuan agama. Pak Kiai, agak menyimpang sedikit. Panjenengan masih menulis. Saya lihat saya masih baca tulisan di surat kabar. Ya, menulis itu memang kalau ada kesempatan saya menulis. Karena sebenarnya saya itu tidak pernah fokus menulis ya. Kebanyakan bahasa sama tingkatnya kecil dulu, RW dan sebagainya. Nah, saya senang sekali bergaul dengan mereka. Saya senang untuk dengan mereka, menguak apa yang mereka hendaki dan sebagainya, dan mencoba untuk bagaimana mereka juga bisa. Pak Kiai, satu lagi pertanyaan yang selalu pasti mengingatkan, apalagi ketika Pak Kiai Muntaha masih sugeng ya, yaitu mengenai Al-Quran raksasa. Saya pernah ke sana, pernah melihat. Nah, ini apakah masih dikembangkan lagi atau di Unsik? Jadi sejak pertama tahun 96 dulu itu memang dibuat kopi besar, Abah. Itu mengandung filosofi dari Mbah Muntaha. Waktu itu bicara dengan Mbak Harto, karena sama-sama di partai politik yang sama juga dengan Pak Harto waktu itu, maka ingin menghadiahkan kepada Pak Harto sebuah Quran besar, yang intinya adalah ada misi terselubung ya, atau misi yang akan digaet oleh beliau adalah untuk bagaimana Pak Harto sebagai kepala negara semakin gencar untuk membesarkan Al-Quran di ranah Indonesia ini. Jadi ingin supaya bagaimana Pak Harto sebagai kepala negara itu bisa mensiarkan Al-Quran, itu juga Quran dan disarankan negara
Pancasila, NKRI yang gitu. Kemudian Quran itu dihadiahkan kepada beliau karena kita pakai itu. Kemudian sampai hari ini ada banyak tokoh-tokoh yang menginginkan itu, termasuk Gubernur Jakarta Pak Yos itu juga ketika mempermaks Ramatullah sebagai tempat yang dikatakan colok, sekarang Islamic Center itu dibuka Quran bersama. Samping di Taman Indonesia, kemudian juga sampai ke Bumi Darussalam, Muhammad Berkiah juga Insan satu untuk ditempatkan di Istana Nurul Islam. Kemudian juga Gubernur Jawa Tengah dan waktu itu, kemudian juga sampai ke Sulawesi Barat, namanya Desa Lapeo, ada Imam Lapeo, ada pondok pesantren di sana dan juga ada sekolahnya, itu yang bukan besar. Mungkin bagi mereka sebagai satu wahana juga untuk orang berkunjung situ, menarik orang yang bisa berkunjung, melihat sebagainya, kemudian tertarik dengan apa yang disebut dengan kancah pendidikan yang sedang berjalan di sana, sehingga mereka masuk ke sana. Jadi mungkin sampai hari ini masih ada, dan terakhir ini ada yang ditulis oleh Pak Presiden Jokowi pada periode pertama dulu, tapi setelah jadi ternyata pandemi dan sebagainya sampai ini belum diserahkan kepada beliau. Ya, baik, terima kasih Pak Dr. Kiai Haji Mukhotob Hamzah MM yang telah berbagi sebagai alumni IAIN dulu yang sekarang menjadi UIN Wali Songo. Matur nuwun sangat Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.